Kemudian, yang dilakukan Zeke selanjutnya adalah meminta keluarga Tiber untuk berpidato di hadapan pemimpin dunia. Tujuan utamanya adalah menunjukkan besarnya ancaman Pulau Paradis terhadap dunia. Wacana ini disetujui oleh Komandan Magat. Lalu, dialah yang akan menemui keluarga Tiber untuk membicarakan semua ini. Keluarga Tiber sendiri adalah ras Eldia yang sangat dihormati oleh Marley dan bahkan seluruh dunia. Mereka jugalah yang memegang Warhammer Titan dan terus diwariskan khusus untuk keluarga Tiber. Untuk saat ini, keluarga Tiber dipimpin oleh Willy Tiber. Dialah yang akan berpidato di hadapan semua pemimpin dunia. Acara ini akan digelar pada sebuah festival yang akan dihadiri oleh banyak pemimpin dunia. Beberapa hari kemudian, di malam hari, tibalah saatnya untuk pergelaran acara utama. Semua orang-orang penting hadir di tempat ini, termasuk Eren yang bersembunyi di ruangan bawah tanah di bawah panggung. Beberapa menit sebelum acara dimulai, Eren meminta tolong Falco untuk memanggil Reiner ke tempatnya. Reiner pun tanpa ragu mengiyakan ajakan Falco. Dan inilah pertemuan pertama mereka setelah 4 tahun berpisah. Yo, hisashiburi da na, Reiner anjing. Sementara itu, Yelena juga sudah mulai beraksi. Dia menipu Porco dan Pig lalu menjebloskan mereka ke sumur yang sempit. Tujuannya adalah supaya mereka tidak bisa berubah menjadi Titan. Karena Titan Shifter tidak bisa berubah di tempat yang sempit. Tentunya semua ini termasuk ke dalam rencana Zeke. Reiner ditahan oleh Eren, Porco dan Pig ditahan di tempat sempit. Kini, Titan yang tersisa di permukaan tinggal Beast Titan dan Warhammer Titan. Beberapa saat kemudian, Willy segera memulai pidato. Pertama-tama, dia menceritakan sejarah tentang kerajaan Eldia. Berikut adalah isi pidato Willy. 100 tahun yang lalu, ras Eldia menguasai dunia dengan kekuatan Titan. Total nyawa yang berjatuhan sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Karena Titan pula, banyak ras, budaya, dan juga sejarah dirampas dari dunia. Pembantaian ini sudah menjadi sejarah umat manusia dan pula menjadi sejarah dari kerajaan Eldia. Lalu di saat semua musuh sudah dibantai, kerajaan Eldia jadi saling membunuh satu sama lain. Dan inilah awal mula perang besar Titan. 8 keluarga yang memiliki kekuatan Titan saling menumpahkan darah. Lalu muncullah orang Marley yang memanfaatkan keadaan tersebut. Dialah sosok pahlawan Marley bernama Helos. Dengan memanipulasi informasi, dia membuat kerajaan Eldia saling membunuh dan satu persatu berjatuhan. Kemudian, Helos bekerja sama dengan keluarga Tiber dan berhasil mengalahkan Raja Eldia bernama Karl Fritz. Setelah itu, Raja Fritz melarikan diri ke Pulau Paradis dan membangun 3 lapis dinding. Namun bahkan setelah mundur ke Paradis, Raja Fritz masih memiliki Founding Titan yang mampu meratakan dunia. Artinya, dunia ini masih ada pada genggaman Raja Eldia. Setelah itu, Willy mengatakan bahwa cerita barusan adalah sejarah palsu yang sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kemudian Willy mulai menceritakan sejarah yang sesungguhnya. Memang benar, dulunya kerajaan Eldia memang melakukan pembantaian dan setelah itu terjadi perang saudara antara sesama Eldia. Namun yang menghentikan semua kekacauan tersebut bukanlah Helos ataupun Tiber, melainkan Raja Fritz sendiri. Dia menyesali kebiadaban yang sudah dilakukan kerajaan Eldia. Dia muak dengan pertikaian yang terjadi antar sesama bangsanya sendiri. Dia juga turut prihatin dengan orang-orang Marley yang sudah mengalami penindasan. Oleh karena itulah, untuk menebus dosa-dosanya, Raja Fritz bersekutu dengan keluarga Tiber guna menciptakan sosok pahlawan palsu dari Marley, yaitu Helos. Setelah itu dia memindahkan sebagian orang-orang Eldia ke Pulau Paradis. Lalu dia menutup tempat tersebut dengan 3 lapis dinding, kemudian menghapus ingatan orang-orang tentang dunia luar, dan yang terakhir, dia melakukan sumpah anti perang demi menjaga kedamaian. Sementara orang-orang Eldia yang tersisa akan dipimpin oleh Tiber dengan mengatasnamakan pemerintahan Marley. Jadi pada masa itu, hanya ada 1 Titan yang berada di Pulau Paradis, yaitu Founding Titan. Sedangkan 8 Titan lainnya berada di bawah kendali Marley yang juga dikendalikan oleh keluarga Tiber. Merekalah yang sebenarnya memimpin Marley dari balik bayangan. Mereka tetap menjalankan sandiwara ini hingga sekarang. Bahkan penggunaan orang Eldia sebagai alat perang juga diizinkan oleh mereka.
Jadi negara Marley ini sangat dihormati dan dipandang sebagai pahlawan oleh dunia karena sudah berhasil mengalahkan Karl Fritz. Namun di saat yang bersamaan, Marley juga menggunakan 8 Titan untuk menjajah negara lain, memperluas wilayah, dan merampas sumber daya alam. Jadi Marley ini hanya mengulangi tragedi yang dulunya dilakukan oleh kerajaan Eldia. Di saat Raja Fritz sudah bertobat, Tiber dan Marley malah mengulangi kesalahan yang sama. Akibatnya, orang-orang Eldia jadi semakin menderita. Penderitaan itulah yang sudah mempengaruhi tindakan Grisha Yeager, Eren Kruger, Zeke Yeager, dan Eren Yeager. Untuk menutup pidato ini, Willy sekali lagi mengatakan sebuah kebenaran namun sedikit dipelintir. Tujuannya untuk mempersatukan seluruh dunia untuk memerangi Pulau Paradis. Willy mengatakan bahwa sudah terjadi revolusi besar-besaran di Pulau Paradis. Kedamaian yang sudah dibangun oleh Raja Fritz sudah dirusak oleh revolusi tersebut. Founding Titan sudah direbut dari keturunan raja. Dunia sekali lagi dalam bahaya. Dan nama seseorang yang membahayakan dunia tersebut adalah Eren Yeager. Bagi yang tidak ingin mati, pinjamkanlah aku kekuatan. Sudah saatnya kita bersatu. Dengan menggabungkan kekuatan, kita pasti bisa melalui semua rintangan. Kumohon, pinjamkanlah aku kekuatan dan bergabunglah untuk melawan iblis Paradis. Itulah kalimat penutupan dari pidato Willy. Semua orang sangat tersentuh. Mereka meneteskan air mata sambil bertepuk tangan. Lalu di tengah-tengah keramaian tersebut, tiba-tiba Eren berubah menjadi Titan dan segera membunuh Willy. Banyak sekali orang-orang yang mati akibat tertimpa reruntuhan yang disebabkan oleh perubahan Titan Eren, termasuk Zofia. Ketika Udo berusaha menyelamatkan Zofia, dia juga ikut terinjak-injak oleh orang-orang yang lari kepanikan. Tidak berhenti sampai di situ, Eren juga membunuh semua petinggi militer. Kemudian di tengah-tengah keributan tersebut, adik Willy yang bernama Lara Tiber segera berubah menjadi Titan. Di sini terungkap bahwa pemegang Warhammer Titan adalah Lara. Eren segera mengambil inisiatif menyerang ketika Lara sedang dalam proses perubahan. Eren menghajar kepala hingga leher dari Warhammer. Namun anehnya, semuanya tidak mempan. Eren cukup kesulitan melawannya, karena Warhammer memiliki kekuatan untuk memanipulasi pengerasan menjadi bentuk apapun. Dia bisa menciptakan duri hingga membuat senjata palu, sesuai namanya Warhammer Titan. Eren dihajar habis-habisan dan hampir kalah. Lalu tiba-tiba saja Mikasa tiba di medan perang dan dengan cepat menembakkan 8 tombak petir tepat mengenai leher Warhammer. Di saat yang bersamaan, seluruh pasukan Paradis juga datang dan ikut bertempur. Beberapa orang bertugas menghancurkan meriam anti-Titan. Beberapa lainnya mencegah datangnya bantuan Marley. Dan 1 orang bertugas di pelabuhan. Sementara itu, Pig dan Porco masih berada di sumur sempit. Tak lama setelah terjadi keributan, akhirnya beberapa prajurit berhasil menemukan mereka. Mereka pun segera bergegas menuju ke medan pertempuran. Setelah diledakkan dengan 8 tombak petir, secara mengejutkan, Warhammer Titan masih bisa berdiri. Dari semua fenomena ini, Eren menyadari bahwa kelemahan Warhammer bukan terletak pada leher, melainkan ada di bawah tanah. Titan ini seperti memiliki kabel yang menghubungkan penggunanya dari bawah tanah. Akhirnya, Eren berhasil menemukan tubuh Lara dan segera mencabut kabelnya. Dengan ini, Warhammer Titan berhasil dikalahkan. Namun, Lara masih dilindungi oleh kristal pengerasan. Tak lama setelah itu, Porco datang dan langsung mengincar leher Eren. Namun Eren masih selamat karena rahang Porco ditebas oleh manusia terkuat Levi Ackerman. Tidak hanya Porco saja, Pig juga hadir dan menembaki pasukan Paradis. Mesin gun yang dipasang di punggungnya adalah senjata anti-personel. Itu adalah musuh alami dari 3D Maneuver Gear. Belum selesai sampai di situ, Zeke Yeager, sang konspirator, akhirnya menampakkan dirinya dalam wujud Beast Titan. Semua pasukan Paradis mengerti bahwa apa yang dilakukan Zeke hanyalah sandiwara. Terutama Levi, dialah yang bertugas untuk berakting bersama Zeke. Sementara itu, Angkatan Laut Marley akhirnya tiba di pelabuhan Liberio. Mereka berencana mengirimkan ribuan prajurit menuju ke medan perang. Namun, pelabuhan tersebut sudah dijaga oleh 1 orang pasukan Paradis. Orang tersebut adalah Armin. Tanpa ragu, Armin segera berubah menjadi Colossal Titan.
Ledakan kolosal Titan yang setara dengan nuklir Kim Jong-un berhasil menghancurkan puluhan kapal sekaligus pelabuhannya. Dengan ini, ribuan prajurit Marley berhasil dilenyapkan. Di saat semuanya tercengang melihat ledakan Armin, Levi diam-diam berhasil menebas leher Zeke. Kemudian, Sasha bersama beberapa anggota lainnya juga berhasil mengalahkan Pieck. Dia diledakkan dengan puluhan tombak petir di sekujur tubuhnya. Kini satu-satunya Titan yang tersisa adalah Porco. Tak lama kemudian, Hanji bersama Onyan Kopon akhirnya tiba di lokasi dengan menggunakan pesawat. Armin juga ikut masuk ke dalam pesawat tersebut setelah meledakkan pelabuhan. Kedatangan mereka semua membuat Porco kehilangan konsentrasi. Dia berniat untuk menyerang pesawat Hanji, lalu tanpa disadari kakinya ditebas oleh Mikasa. Porco yang kehilangan dua kaki tentunya sudah tidak bisa bergerak. Kemudian, Eren memutus kedua tangannya sehingga membuatnya lumpuh total. Lalu yang dilakukan Eren selanjutnya adalah menghancurkan kristal Lara dengan menggunakan rahang Jao Titan. Dengan ini, akhirnya Warhammer Titan berhasil dimakan oleh Eren. Selanjutnya, Eren berniat untuk memakan Porco. Namun tiba-tiba dia berhenti karena melihat kilatan cahaya Titan. Dan orang tersebut adalah Reiner Hajime. Sebenarnya kondisi Reiner saat ini sudah tidak memungkinkan untuk bertarung. Sebelumnya dia terluka parah akibat dampak perubahan Titan Eren. Namun dia masih bisa berdiri karena dia anak emas. Eren dengan cukup mudah berhasil menghajar Reiner. Lalu tanpa disadari, Reiner berhasil merebut Porco dari tangan Eren. Reiner sangat beruntung karena kekuatan Eren sudah habis. Akhirnya, Porco berhasil selamat. Sementara Eren dan Mikasa segera bergegas ke pesawat. Sesampainya di dalam pesawat, Eren ditendang begitu saja oleh Levi. Semua yang dilakukannya hingga sekarang adalah tanpa sepengetahuan pasukan Paradis. Levi dan teman-teman lainnya datang ke sini karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka datang karena surat dari Eren yang dititipkannya kepada Falco. Tentunya, Eren sudah melanggar hukum militer. Dia akan dipenjara setelah tiba di Paradis. Sementara mereka sedang dalam perjalanan, Gabi berusaha keras untuk mengejar pesawat Paradis. Perasaannya dipenuhi rasa dendam karena dua temannya, Udo dan Zofia, tewas mengenaskan akibat tindakan Eren. Falco berusaha menghentikan Gabi karena tentunya mengejar pesawat musuh adalah tindakan yang gegabah. Namun, Gabi sama sekali tidak menghiraukan Falco. Kemudian, Gabi berhasil menembak jatuh salah satu pasukan Paradis bernama Lobov. Lalu Gabi berniat memanfaatkan 3D manuver milik Lobov yang masih tersambung dengan pesawat. Dia nekat memasuki pesawat Paradis dan di saat yang bersamaan, Falco juga ikut bersamanya. Sesampainya di dalam pesawat, Gabi menembakkan senapannya secara acak dan tembakannya mengenai Sasha. Seketika, Gabi dan Falco langsung dihajar oleh semua pasukan Paradis. Setelah itu mereka diikat dan dipertemukan dengan sang konspirator Zeke Yeager. Tentunya mereka sangat terkejut. Awalnya mereka mengira bahwa Zeke sudah tertangkap. Namun setelah mendengar pembicaraan mereka, Gabi dan Falco pun menyadari bahwa Zeke sudah berkhianat. Sesampainya di Paradis, Eren dijebloskan ke penjara. Zeke dibawa ke hutan dan dijaga ketat oleh tim Levi. Falco dan Gabi dikurung, begitu pula dengan tim Yelena. Mereka semua akan ditahan di bawah pengawasan Komandan Pixis. Apa yang dilakukan Eren berdampak pada seluruh dunia. Dia sudah membunuh semua pemimpin dunia, masyarakat sipil, dan bahkan anak-anak. Memang, seluruh pasukan Paradis setuju dengan rencana guncangan tanah. Namun itu semua hanya untuk mengancam saja. Tujuannya tetap untuk menjalin perdamaian dan juga untuk membebaskan orang-orang Eldia yang menderita di bawah Marley. Kalau di dunia nyata, ini mirip seperti kepemilikan nuklir oleh negara-negara besar. Percaya atau tidak, nuklir diciptakan bukan untuk diledakkan, melainkan untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, pasukan Paradis hanya tahu rencana guncangan tanah saja. Mereka tidak tahu rencana rahasia, yaitu memandulkan semua orang Eldia. Yang mengetahui rencana tersebut hanya ada 3 orang, yaitu Zeke, Yelena, dan Eren. Nah, yang dilakukan Eren sudah merusak semua rencana perdamaian. Sekarang, seluruh negara di dunia akan bersatu memerangi Pulau Paradis. Dan ini memang sudah termasuk dalam rencana besar Zeke. Namun, pasukan Paradis masih belum mengerti.
Oleh karena itulah, Eren dipenjara dan dijauhkan dari Zeke. Bahkan, para petinggi Paradis sepakat untuk mengambil Founding Titan Eren lalu dipindahkan kepada orang lain. Sementara itu, beberapa anggota pasukan penyelidik baru saja selesai memakamkan Sasha. Tentunya semua orang berduka, namun orang yang paling bersedih adalah Niccolo. Ternyata secara diam-diam dia menyukai Sasha. Dia jatuh cinta ketika melihat Sasha memakan masakannya dengan sangat lahap. Tak lama kemudian, keluarga Blaus datang ke makam untuk berziarah. Setelah selesai, Niccolo mengundang mereka untuk makan di restorannya. Semua ini dilakukannya murni karena dia menyayangi Sasha. Sementara itu, Gabi dan Falco berpura-pura sakit untuk menipu penjaga. Lalu di saat penjaga itu lengah, Gabi segera memukulnya dengan balok kayu. Tidak hanya dibuat pingsan, tapi Gabi juga membunuhnya. Setelah itu, mereka pun berhasil meloloskan diri dari penjara. Mereka pun menjelajahi Pulau Paradis untuk pertama kalinya. Hanya Gabi saja yang masih menganggap bahwa semua penduduk di sini adalah iblis. Sedangkan Falco mengerti bahwa Eldia di Paradis dan Eldia di Marley adalah sama. Dua-duanya sama-sama menderita. Fakta ini didapatkannya dari pembicaraan Eren dan Reiner ketika malam festival. Lalu secara kebetulan, mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Kaya. Dia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Sasha. Setelah kejadian tersebut, dia pun dirawat oleh keluarga Blaus hingga sekarang. Kemudian, Kaya mengundang Falco dan Gabi untuk makan di rumahnya. Mereka diperlakukan sangat baik oleh keluarga Blaus. Tidak hanya makan, tapi mereka juga diizinkan untuk tinggal. Keluarga Blaus sudah menganggap mereka seperti anak sendiri. Setelah beberapa hari tinggal bersama, keluarga Blaus mengajak mereka untuk menghadiri undangan Niccolo di sebuah restoran. Sementara itu, informasi bahwa Founding Titan akan dipindahkan dari tubuh Eren sudah dibocorkan oleh Floch dan beberapa anggota pasukan penyelidik. Hal ini menyebabkan perpecahan di antara sesama penduduk Paradis. Banyak orang yang berdemo menuntut supaya Eren dibebaskan. Mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan Eren sudah benar. Marley memang sudah seharusnya dihancurkan, mengingat apa yang sudah mereka lakukan terhadap Paradis. Bagi mereka, Eren adalah pahlawan. Lalu di tengah-tengah keributan pendemo, tiba-tiba terjadi ledakan berasal dari gedung militer. Dan target dari serangan tersebut adalah Panglima tertinggi militer, Zaklai. Kejadian tersebut membuat semua petinggi militer berkumpul untuk mendiskusikan siapa pelakunya. Lalu di saat yang bersamaan, mereka menerima kabar bahwa Eren meloloskan diri dari penjara. Ternyata, Eren mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Selain Floch dan pengikutnya, masih ada banyak lagi pendukung Eren yang berada di dalam militer. Inilah awal mula terbentuknya kerajaan Eldia generasi baru. Para petinggi militer menyebut kelompok Eren sebagai fraksi Jaeger. Sementara itu, Komandan Magat sedang mendiskusikan pengkhianatan Zeke bersama para Titan Shifter. Dia berencana menyerang Paradis bersama dengan aliansi dunia. Namun, membentuk aliansi dunia membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Rencana ini tidak bisa diterima oleh Reiner, karena 6 bulan adalah waktu yang cukup lama. Dia khawatir dalam 6 bulan ke depan, kemungkinan Zeke dan Eren sudah mempersiapkan pertahanan yang bahkan bisa menghancurkan dunia. Oleh karena itulah, Reiner menyarankan untuk menyerang Paradis sekarang juga. Akhirnya, rencana tersebut disetujui. Lalu para Titan Shifter pun segera menyusup ke Paradis. Setelah mengetahui terbentuknya fraksi Jaeger, Hanji bersama pasukan penyelidik segera pergi ke restoran tempat Niccolo berada. Tempat itu dicurigai karena di sanalah tempat orang-orang Marley berkumpul. Di saat yang bersamaan, Niccolo sedang menjamu keluarga Blaus. Saat semuanya sedang makan, Gabi dan Falco menemui Niccolo untuk membicarakan sesuatu. Mereka berdua menganggap bahwa Niccolo tinggal di pulau ini adalah karena terpaksa. Padahal, yang sebenarnya Niccolo sudah sangat nyaman tinggal di sini. Dia sama sekali tidak menganggap orang Eldia sebagai iblis. Apalagi ketika melihat kelakuan Sasha, Niccolo bahkan sampai jatuh cinta. Namun, dia juga mengalami dilema. Selama ini, dia diperintah oleh Yelena untuk menyajikan anggur kepada petinggi militer Paradis. Dia curiga bahwa anggur tersebut mengandung sesuatu di dalamnya. Dengan berat hati, dia pun menuruti semua perintah Yelena.
Saat ini dia tidak tahu di mana dia berpihak. Kemudian dengan tololnya, Gabi mengaku bahwa dia yang membunuh Sasha. Mendengar pernyataan tersebut, Niccolo tersulut emosi. Dia berniat untuk memukul Gabi dengan botol wine. Namun, Falco segera melindunginya. Akibatnya, Falco terluka. Dan cairan wine yang mencurigakan tersebut mengalir masuk ke mulut Falco. Setelah itu, Niccolo membawa mereka berdua di hadapan keluarga Blouse. Dia memberitahukan kepada semua orang bahwa Gabilah yang membunuh Sasha. Peristiwa ini juga disaksikan oleh Hanji dan kawan-kawan. Lalu, Niccolo pun mempersilahkan ayah Sasha untuk membunuh Gabi. Namun, ayah Sasha menolak balas dendam. Dia mengerti bahwa membunuh Gabi tidak akan menyelesaikan masalah. Lingkaran permusuhan ini tidak akan pernah berhenti jika terus-terusan begini. Mendengar semua itu, Niccolo menjadi sedikit tenang. Lalu dia meminta Hanji untuk membersihkan mulut Falco. Dia pun memberitahukan kecurigaannya tentang anggur tersebut. Niccolo berkata bahwa kemungkinan anggur tersebut berisi cairan tulang belakang milik Zeke. Niccolo hanya sebatas curiga saja. Dia tidak mengetahui apapun tentang ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dia tidak tahu di mana dia berpihak. Tak lama setelah itu, fraksi Jaeger akhirnya tiba di restoran tersebut. Tak terkecuali Eren, dia juga ikut hadir di tempat tersebut. Kemudian, fraksi Jaeger menangkap semua pasukan Hanji lalu membawa mereka ke distrik Shiganshina. Termasuk keluarga Blouse, Niccolo, Gabi, dan juga Falco, semuanya ditangkap dan dijebloskan di penjara Shiganshina. Namun, fraksi Jaeger tidak menyadari bahwa para Titan Marley sudah berhasil menyusup ke Shiganshina. Di antara mereka ada Porco yang menggunakan seragam yang sama. Dan bahkan selain Porco, Pieck juga berhasil menyusup ke tempat Eren. Sementara itu, di hutan tempat Zeke ditahan, Levi menerima kabar kematian Zaklai dan juga kabar terbentuknya fraksi Jaeger. Mendengar semua itu, Levi berniat untuk memindahkan Beast Titan dari tubuh Zeke. Dia mengerti bahwa Zeke adalah kunci dari semua ini. Karena itulah, dia akan berusaha mencegahnya bertemu dengan Eren. Sayangnya, Zeke sudah mengatur semua ini. Semua anak buah Levi sudah meminum anggur yang berisi cairan tulang belakangnya. Dia pun berteriak dan mengubah semua anak buah Levi menjadi Titan. Totalnya ada sekitar 30 orang yang menjadi Titan. Zeke berpikir bahwa Levi akan merasa kasihan kepada anak buahnya. Dia cukup yakin bahwa Levi tidak akan tega membantai anak buahnya sendiri. Sayangnya, dugaannya meleset. Levi dengan cepat membunuh puluhan Titan tersebut dan dengan cepat mengejar Zeke. Tentunya Zeke menjadi panik. Dia pun segera berubah dan bertarung melawan Levi. Sayangnya, lokasi pertempuran ini sangat menguntungkan Levi. Banyak pohon-pohon besar yang bisa dimanfaatkan untuk bermanuver. Apalagi tidak ada benda padat untuk dilemparkan oleh Zeke. Dia pun hanya bisa meremas Titan dan melemparkan darahnya. Zeke tidak punya kesempatan untuk menang. Pada akhirnya, Levi berhasil menancapkan 4 tombak petir tepat mengenai leher Zeke. Setelah pertempuran selesai, Levi segera membawa tubuh Zeke keluar dari hutan. Untuk pengamanan, Levi menancapkan 1 tombak petir ke tubuh Zeke. Apabila dia bergerak, dia akan meledak. Dan tidak hanya itu saja, Levi juga mencabik-cabik kakinya. Lalu ketika kakinya tumbuh, dia akan memotongnya lagi. Levi akan terus melakukan ini supaya Zeke tidak bisa berubah menjadi Titan. Levi juga masih berusaha mencari orang untuk mewarisi Beast Titan. Lalu, di luar dugaan, Zeke nekat bergerak hingga meledakkan tombak petir yang tertancap di tubuhnya. Sebagian tubuhnya pun hancur dan masih menyisakan kepala sampai dada saja. Sementara Levi sendiri juga terkena dampak dari ledakan tersebut. Baik Levi ataupun Zeke, dua-duanya sedang mengalami kondisi yang kritis. Kemudian, tiba-tiba saja datang satu Titan biasa yang menghampiri tubuh Zeke. Kemudian Titan itu merobek perutnya dan memasukkan tubuh Zeke ke dalamnya. Sementara itu di Shiganshina, setelah berhasil menyusup, Pieck mencoba berbicara kepada Eren. Secara mengejutkan, dia menyatakan dukungannya kepada Eren. Tentunya, Eren tidak mudah percaya begitu saja. Dia meminta Pieck untuk membuktikan semua omongannya. Lalu, Pieck mengatakan bahwa dia akan menunjukkan lokasi di mana rekannya bersembunyi. Dia meminta Eren untuk bersama-sama pergi ke atap gedung. Sesampainya di atas, Porco berubah menjadi Titan dan menyerang Eren dari bawah. Beruntung, Eren masih selamat. Dia hanya terkena gigitan pada 1 kakinya saja.
Lalu dengan cepat, Eren juga segera berubah menjadi Titan dan bersiap untuk bertarung. Ternyata, Pieck hanyalah bersandiwara. Semuanya hanya untuk memancing Eren ke tempat ini. Di saat yang bersamaan, 5 pesawat Marley akhirnya tiba di Pulau Paradis. Pertempuran besar akan terjadi di part selanjutnya. Karena season 4 part 1 selesai sampai di sini. Thank you.